Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media, walaupun hari ini ramai di luar, ada demo besar-besaran atau kecil-kecilan kita nggak tahu juga, lumayan besar ya, menuntut macam-macam ya, termasuk MBG. Tetapi kita tetap pada materi seperti biasanya mengenai perkembangan kasus ijazah palsu 99,9%. Jadi kawan-kawan semua, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Didit, Mas Roy, Pak Ugro dan teman-teman yang lainnya. Pertama adalah bahwa Senin yang lalu itu sudah dilakukan pelaporan terhadap Lecumanan. Jadi Lecumanan ini adalah salah satu pelapor yang menyebabkan Mas Roy kemudian ditersangkakan atau dikriminalisasi. Dia atas nama Pradi Bersatu melaporkan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 di laporannya terhadap 12 orang termasuk Mas Roy dan Dr. Tifa, dan akhirnya pasal 160 diadopsi untuk klaster 1 dan khusus pasal 28 ayat 2 itu kemudian menjadi bahan tersangkaan bagi Mas Roy, Dr. Tifa dan dulu Rismon. Ya. Tetapi pasal itu dianggap sebuah upaya untuk menyelundupkan hukum. Karena itulah terhadap penggunaan pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit. Karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi penersangkaan. Dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena perasaan rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kemudian untuk memberikan pembelajaran Mas Roy dan nanti barangkali juga akan disusul Dr. Tifa, ya, kita akan bahas lebih lanjut, itu melaporkan Lecumanan dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nanti Mas Roy juga barangkali akan menceritakan pelaporan terhadap Rismon, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu, nanti pada bagian tertentu. Ada bagian akhir mungkin Mas Roy seperti biasanya. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin? Itu akan dilanjutkan setelah pelaporan terhadap Lecumanan, karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan rapat itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu untuk Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para permul mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dir Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni, maka faktanya sampai hari ini tanggal 12 Juni, itu 10 hari kemudian, kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21. Jadi dugaan kami, seperti juga nanti akan disampaikan Pak Ugro, bahwa sulit bagi kejaksaan untuk mem-P21kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja. Tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau landasannya kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena kalau hukum saja, kami sudah mengkajinya baik secara formil maupun material. Sering kami sampaikan bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Secara formil sampai hari ini kami duduk di sini itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026. Jadi dari 13 Januari 2006 sampai dengan 12 Juni 2026 itu sudah 150 hari. Padahal berdasarkan hitungan kami
baik menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, maka hitungannya kalau KUHP lama itu cuma 28 hari saja, 14, setelah itu ganti cerita, tidak ada lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan KUHP yang baru 70 hari, ada back and forth dan kemudian gelar perkara khusus dan terakhir kemudian eksekusinya di kejaksaan sebagai dominus litis, tetapi 70 hari. Nah sekarang itu sudah lewat 150 hari. Jadi apakah kasus seperti ini tetap layak ditindaklanjuti? Karena kenapa? Ada dimensi pelanggaran hak asasi manusianya, yaitu berupa legal uncertainty, ketidakpastian terhadap para tersangka. Kalau kita tarik pada 30 April 2025 sebagai awal dari kasus ini, ketika Jokowi melaporkan 12 orang, yang katanya yang dilaporkan peristiwanya, tapi tiba-tiba 12 orang, maka kami mengatakan bahwa ini sudah berapa? 400 hari. 30 April tanggal 26 yang lalu 392. Ya. Sekarang sudah lebih, berarti sudah 403 atau bahkan. Ya, sudah 400 hari lebih. Ya. Jadi bayangkan ya, kalau kita bicara mengenai pengadilan yang yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak murah dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah mendengar dari Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri mengatakan kasus ini 2, 3, 4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Itu kalau tidak ada intervensi politiknya atau kalau memang penyidik betul-betul bekerja demi hukum dan independen serta profesional. Tapi kalau tidak independen, maka kemudian pasti tidak profesional. Karena kalau tidak independen kan berarti tergantung bisikan kanan kirinya. Kita tidak menuduh, tetapi kita sedang defense. Kita sedang sedang membela klien kami gitu ya, baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Itu secara formal, secara material ya, secara formal juga. Sebenarnya nanti Pak Ugro akan menyampaikan lebih lanjut dengan adanya restoratif justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti karena dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada lagi, which is laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Ingat, laporan polisinya cuma satu dan kemudian digabungkan dengan yang lainnya tetap menjadi satu laporan. Itu yang kemudian kita katakan secara formal. Secara material nanti saya akan berbagi tugas karena banyak sekali. Pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu sama sekali tidak relevan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang pembuat undang-undang ITE-nya yaitu Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto yang jelas dan tegas mengatakan bahwa pasal itu buat e-commerce, buat perbankan dan lain sebagainya, di mana itu memang berusaha melindungi dokumen elektronik milik entitas tertentu. Sehingga kalau diubah-ubah, maka dia akan rusak dokumennya, kemudian mengalami kerugian, bahkan penipuan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada dokumen yang dirusak. Bahkan dokumen itu timbul dengan sendirinya pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Kan harusnya secara teoritis kalau menggunakan pasal 32 ayat 1, maka ijazah Jokowi itu jadi rusak. Tapi secara elektronik. Padahal ijazahnya analog. Kan yang originalnya yang analog, yang diduga yang katanya asli, so-called asli. Sementara pasal 35 sangat tidak relevan karena pasal itu justru sebaliknya, different direction, mengatakan bahwa Mas Roy mengedit dokumen agar tampak original, tampak otentik, padahal Mas Roy sudah mengatakan itu palsu. Sedikit lagi, pasal 28 ayat 2 yang kemudian berubah menjadi pasal 243 ya, undang KUHP yang baru juga tidak bisa dikenakan karena ini problematik. Tapi selain problematik, bahwa ini kan terkait dengan ujaran kebencian yang berbau suku, agama, ras. Yang kita persoalkan menurut ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan kemudian disabilitas fisik dan mental, bukan warna kulit dan lain sebagainya.
Dan kita tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Pak Jokowi, latar belakang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Yang kita masalahkan adalah ijazah Jokowi yang kita katakan palsu. Kita juga tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Yang kita katakan ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian itu ditindaklanjuti dengan tim pemburu ijazah palsu dengan mengadukan pihak-pihak lain yang diduga yang memalsukan ijazah tersebut. Jadi itu keliru sekali kalau kemudian kita ingin menyerang Pak Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah, karena itu adalah kata aktif. Padahal kita katakan bahwa ijazahnya palsu. Dan ijazah palsu itu subjek to penelitian terhadap apa yang diupload Dian Sandi, bukan apa yang diteliti di belakangan muncul di Polda Metro Jaya tanggal 15. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kawan-kawan semua bahwa kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu kita surati dan kita minta eksaminasi secara material, karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan, material formil kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Secara formil kita mengatakan sudah tidak layak, karena itu sangat jelas di dalam undang-undang. Tetapi secara material kita ingin berdebat dalam tanda kutip dengan Kejaksaan Agung, apakah pasal 32 ayat 1 itu secara material benar penerapannya, pasal 35 benar, pasal 28 ayat 2 benar, pasal 27A benar, pasal 310 KUHP yang sekarang menjadi 433 di KUHP yang baru benar, termasuk juga pasal 311 KUHP lama yang di KUHP baru menjadi 434 juga benar. Nah, kami sudah mengajukan surat itu berharap bahwa ini makin mematangkan cara berpikir kejaksaan, termasuk jaksa penuntut umum, agar mengatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi kita sampai sekarang ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak sana, apakah P21 itu sudah muncul atau tidak ada pihak yang firm untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau kita dengar pengacara Pak Jokowi mengatakan, saya meyakini bahwa P21 itu sudah ada. Meyakini itu mendengarkan omongan di Reskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya memang P21, ya seandainya, mana buktinya, mana formalnya? Karena ini sudah lewat 10 hari dari tanggal 2 Juni ketika Iman Imanuddin atas pertanyaan wartawan yang bukan materi press conference-nya kemudian menjawab. Kayaknya ada wartawan yang ada di sini. Ada mana itu? Ada. Nanya Imanuddin. Ya. Kemudian kami juga kawan-kawan sekalian, kami juga memfollow upin Komnas HAM. Karena kami ingin juga beraudiensi dengan Komnas HAM mengatakan bahwa kalau tidak dikatakan sudah ada pelanggaran hak asasi manusia, maka dia harus update terakhir. Karena Mas Roy dan Dr. Tifa sampai sekarang itu sudah disuruh wajib lapor untuk yang ke berapa kali? 30 kalinya. Tanpa landasan hukum yang jelas. Kapan akan selesainya wajib lapor tersebut. Padahal mereka berdua adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tentu jauh lebih produktif kalau seandainya kasusnya tidak berlarut dan tidak dikenakan wajib lapor setiap pekan. Terutama Dr. Tifa yang sedang menyelesaikan disertasinya baik di UI maupun di Unpad, langsung paralel seperti itu. Itu yang bisa saya introduction, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Didi untuk menambahkan, terutama terkait dengan subjek to Dian Sandi itu dan mungkin materi lain. Silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya lengkapi ya dari apa yang dinyatakan oleh Bang Refli tadi. Nah, kalau kelayakan P21 dari perkara kan ada sisi formil dan material. Nah, sebenarnya kita ini bicara di tengah-tengah antara formil dan material. Yang pertama, kasus ini udah gak nyambung kalau mau dibilang. Ini pertengahan antara formil dan material. Kita tidak bicara soal pembuktian dulu. Apakah Mas Roy, Dr. Tifa melakukan apa yang disangkakan, tapi
Yang jelas, Mas Roy dan Dr. Tifa itu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diupload oleh Dian Sandi, yaitu dokumen elektronik ya, yang dikatakan ijazah Pak Jokowi. Tapi kan tidak di-endorse oleh Pak Jokowi bahwa itu dokumen dia, milik dia, tidak pernah. Itu saya sampaikan waktu saya diminta keterangan sebagai ahli. Jadi tidak dimungkinkan kalau sekarang digunakan ijazah asli Pak Jokowi yang disita di Polda Metro sebagai barang bukti. Yang harus disita adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi, ya, dokumen elektroniknya, dan Dian Sandi harus ditarik tidak sebagai saksi. Jadi kalau mau benar itu harusnya Dian Sandi dilaporkan dulu oleh Pak Jokowi, ya, dia terlapor utama. Nah, atau Dian Sandi juga turut serta menjadi tersangka. Nah itu ya. Jadi dia adalah harus dibilang pelaku utama dulu. Nah, kalau itu asli atau palsu dokumennya, kan kita nggak tahu. Jadi yang diupload itu. Jadi ini udah nggak nyambung nih. Nah kalau sekarang dihadirkan barang bukti, saya juga udah sampaikan juga. Yang namanya barang bukti itu yang disita adalah yang terkait dengan kejahatan, alat untuk digunakan yang digunakan untuk kejahatan atau hasil kejahatan. Nah, kalau ini terkaitnya bagaimana, ya kan? Dan kalau di lab krim, sekali lagi saya ulangi, di lab krim suatu dokumen itu untuk membuktikan bahwa dia diduga ada kepalsuan, bukan di lab krim karena untuk menguji bahwa dokumen itu asli. Ini kebalik ini. Jadi aneh. Jadi di lab krim untuk apa? Untuk menyatakan itu asli. Tidak ada itu. Jadi tidak ada juga putusan yang akan menyatakan dokumen ini asli, tetapi akan menyatakan ini tidak palsu atau palsu, ya, karena ada diduga pemalsuan. Jadi kalau sekedar hanya untuk menyatakan bahwa dokumen itu asli, tidak ada. Nah, lab krim yang menyatakan itu identik atau menjadi asli, akhirnya juga nggak ada. Yang ada karena diduga palsu. Tetapi dalam perkara pencemaran nama baik atau fitnah, dokumen itu menjadi harus dilihat. Itu aneh sebenarnya. Kelihatannya kayak wajar tapi aneh luar biasa. Itu yang pertama. Jadi harusnya tidak bisa. Yang kedua, sekarang penetapan tersangka itu harus juga diperbaiki secara formalitas. Jadi kalau sudah ada pasal-pasal yang dirubah, ya dirubah penetapan tersangkanya, diperbaiki. Dan itu harus disampaikan. Mungkin sudah diperbaiki, kalau tidak disampaikan, tidak bisa. Yang ketiga, waktu gelar perkara tanggal 15 Januari, dan saya sudah tanya, 15 Desember. Saya sudah tanya juga sama Mas Roy, itu BAP sebagai tersangka sudah belum dikasih? Sampai hari ini ternyata belum, dan ternyata tim lawyer katanya sudah menyampaikan 2 kali permintaan secara tertulis, tidak dikasih. Dan waktu diminta oleh tim lawyer waktu itu di depan saya juga, karena saya hadir, ada di reskrim umnya Kombes Iman Imanuddin mengatakan, kan udah tahu, udah lihat, kan mendampingi. Bukan begitu. Yang namanya KUHAP itu dari dulu mengatur itu adalah haknya si tersangka, kalau diminta harus diserahkan, ya. Nah itu juga materi ini dapat menyebabkan penyidikan yang tidak sah, ya. Jadi intinya banyak hal lagi, penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 juga nggak ada, yang sekarang menjadi pasal 20 KUHP baru. Jadi kalau dibilang sekarang ini mau di P21-kan, ya saya bilang ini banyak cacat hukum yang terjadi, ya, baik formil maupun semi material, karena kita bicara bukan pembuktiannya, kita bicara syarat-syarat untuk menuju pemenuhan syarat material. Jadi itu semi material sebenarnya, sudah banyak. Kata bukti permulaan itu sudah tidak cocok. Pertama pasal 32 ayat 1 yang disebut tadi Bang Refli, dan di pasal 35 itu sudah jelas tidak tercantum narasi di dalam laporan polisi. Demikian ya, saya pikir ya cukup. Terima kasih.
Ya, kita lanjutkan dengan Pak Ugro ya. Jadi Pak Ugro itu sekali-kali yang tidak dipahami oleh Pak Ugro adalah dia mengatakan dengan adanya RJ ya restoratif justice, maka sesungguhnya ada tindakan mencabut RT laporan polisi. Karena P bukan satu-satu. Iya. Oke, silakan. Isi paragraf bagian. Ini namanya mikrofon. Baik, terima kasih. Jadi makin hari makin jelas, makin hari makin dalam kita memahami perkara dugaan tidak pidana yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 ya. Ya, 7 dan beberapa rekan-rekan pada masyarakat yang sebetulnya tidak punya kapasitas untuk membuat laporan. Jadi pasal 160 itu kan menghasut seseorang untuk melakukan tidak pidana. Tidak pidana apa? Ya, tidak ada tidak pidana. Jadi kalau dilaporkan sekarang buat laporan polisi oleh Pak sehingga siapa menebar laporan palsu dia akan menuai laporan polisi itu aja. Kemudian ada beberapa statement, ada beberapa ada rekan saya yang kalau saya menjelaskan itu saya senang debat hukum ya, kan debat hukum. Tapi kadang-kadang yang tidak tahu ini ngajak debat kusir ya. Ya, kalau debat kusir kan harusnya di tanah kusir. Jadi masalah kaitan dengan keadilan restoratif atau restoratif ya. Kalau kita membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, itu sudah sangat-sangat keras. Ya. Memang di situ lebih luas, tapi sudah disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, yaitu pemajaran pidana pasal 79 sampai 84 itu tentang keadilan restoratif. Kalau yang 85 dan seterusnya itu adalah keadilan restoratif di tingkat penuntutan. Jadi, Indonesia nomor 8 tahun 2021. Nah, kalau sudah ditempuh keadilan restoratif, kemudian terbit surat penghentian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. SP3 itu yang ada kan surat perintah pencabutan perorangan, ya. Surat perintah penyidikan itu harus ditindaklanjuti lagi peraturan kepolisiannya, yaitu pengambilan barang bukti. Ya, jadi setelah ada SP3 yang diterbitkan kepada Pak Eki Sujana, kita laksanakan tulis mohon, ya, tanda tangan dan sebagainya. Jadi, itu saya masih muda mas. Oh iya. Kalau bahasa Jawa naik rebung gitu ya. Oh, enak banget. Bayang itu sudah ke-9 barang bukti itu sudah harus dikembalikan kemana dari mana barang bukti disita. Ya. Itu saya mencoba mendalami membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 pasal 15 sampai 18. Tiga pasal itu dalam hal itu sebenarnya bukan hal yang mudah melakukan revisi dalam satu hari selesai. Ya. Jadi administrasi yang ditanyakan lagi adalah apakah ada surat permohonan tertulis yang diajukan oleh pelaku, kemudian oleh keluarga
ditujukan kepada karena di perkara di Polda, bukan ditujukan kepada Dirkrimum, tapi kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, kalau nggak melakukan administrasi itu, berarti RJ-nya tidak sah. Jadi kalau RJ-nya tidak sah, ketiga tersangka harus dikembalikan pada posisi semula dulu. Ya. Untuk mengembalikan tersangka pada posisi semula, berarti harus ketemu pra peradilan. Jadi kan tambah rumit ya. Tapi kita tidak perlu perumit. Berarti SP3 dianggap sudah sah. Nah, SP3 sudah sah, berarti perkara tidak akan bisa maju ke pengadilan. Jadi tidak ada, saya juga tidak pernah minta penghentian penyidikan. Saya juga tidak mengharapkan ada permintaan restoratif. Itu kewenangan yang ada, kewenangan yang dimiliki penyidik. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mendapat penjelasan atau kuliah dari saya, ya, yang jelas, mari kita baca pelan-pelan undang-undang tentang hukum acara pidana yang lama, yaitu Undang-Undang 881, hukum acara pidana, Undang-Undang yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, KUHP yang lama sama, Undang-Undang 1 tahun 1946, dan KUHP baru, Undang-Undang 1 nomor 2023. Ya. Kemudian pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Kalau kita membaca itu semua, saya yakin kita tidak usah memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini lagi. Cukup pihak Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani pedoman Kejaksaan tadi nomor 1 tahun 2026. Ya. Jadi saya tidak bicara Pak Jaksa, hentikan, nggak usah. Itu di situ sudah sangat jelas. Ya. Ada masalah waktu harinya 14 dan 7 hari, ya. Ada waktu bagaimana kalau berkas perkara tidak dikembalikan setelah diteliti oleh jaksa, diserahkan kepada penyidik, tidak dikembalikan dalam tempo 14 hari, ya. Ada pedoman di situ yang mengatur bagaimana kalau SPDP, surat pemberitaan dimulai penyidikan, dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik beserta berkas perkaranya. Nah, di situ jelaskan lagi harus dibuatkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru. Nah, saya membayangkan sebagai mantan penyidik, kalau diterbitkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru, berarti berkas perkara harus dimulai lagi, start. Ya, start. Berarti kalau kita naik taksi itu bisa ada tujuan lain, nah, pindah ke tujuan lain tuh, diperbarui lagi. Ya, surat panggilan dimulai lagi, ya kan? Tapi pemeriksaan laboratorium kalau tidak perlu. Terus surat pemeriksaan sebagai saksi dimulai lagi, tanggalnya setelah SPDP baru. Ya, ini yang sangat berat harus dipenuhi, itu aturan hukum acara pidana. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai dikatakan ada yang mengatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak bisa diminta oleh siapapun. Ya, dikatakan orang tersebut mengatakan kabar reskrim ini tidak bisa memerintahkan penghentian penyidikan. Tidak ada yang pernah menyatakan meminta kabar reskrim menghentikan penyidikan, ya kan? Tapi meninjau mungkin iya seperti itu. Ya, meninjau kembali nggak ada masalah. Sebagai warga masyarakat, fungsi pengawasan atau kontrol silakan. Jadi yang saya sampaikan ini yang bermanfaat pada warga masyarakat, ya, ini sifatnya edukasi. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang tidak benar dari saya sangat terbuka apabila bisa mengundang saya atau memberitahu saya ketemu di mana, kita diskusi, kita debat hukum, itu lebih konstruktif, lebih edukatif, lebih bermanfaat daripada debat kursi. Kalau dipaksa orang yang sakit, akhirnya debat kursi tidak alat kursi seperti itu. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya, sebelum Mas Roy mungkin ya, silakan. Kita tugaskan sebenarnya untuk ke DPR mengirimkan surat, dan sampai hari ini kita tidak tahu apakah surat tersebut sudah ditangani. Ya, silakan Mas. Terima kasih, Pak Bradley, kawan-kawan semua. Pada prinsipnya
setiap bulan kami selalu mengupdate dan menelpon ke Komisi 3 terkait RDPU yang kami sampaikan. Tentu saja sebagai wakil rakyat, wakil kami, representasi dari termasuk kita semua, berharap ini dijawab. Tetapi kita juga melihat bahwa apakah perlu misalnya pendekatan yang formal tadi menjadi informal seperti yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sekarang ya, masalah ya. Tapi tentu saja kita tetap menunggu. Itu yang pertama, sama halnya dengan surat-surat yang kami sampaikan misalnya tadi rekan Refli untuk Komnas HAM. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan rekan Refli dan kawan-kawan semua terkait dengan laporan LP kita ke pihak polisian yang akan dilakukan oleh Dr. Tifa. Tentu saja kemarin Al-Katiri yang biasa akan melaporkan ini dan kemudian akan mendampingi Dr. Tifa hari ini lagi ke Cina. Mungkin sebalik dia dari luar negeri, dia akan kemudian bersama prinsipal kami untuk kemudian membuat laporan yang sama kepada Lesumanan dan dua yang lainnya. Itu dengan Refli, tentu saja ini akan kita tunggu karena Al-Katiri yang biasa di pojok sana dan sangat menarik untuk menyampaikan pesan. Sekali lagi minta maaf tidak bisa hadir. Mungkin itu saja. Ya. Oke, silakan. Iya, teman-teman di belakang ada yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Nah, ya. Tibalah saatnya kita pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa. Dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia. Mas Roy Suryo untuk menyampaikan gambar kaosnya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama sebelum sampai ke materi, izinkanlah saya di kesempatan ini ya mengaturkan apresiasi dan selamat berjuang untuk adik-adikku yang sekarang sedang ada di lapangan. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian menyampaikan semangatnya, apresiasi kepada mereka, dan saya hanya titip pesan, ya benar kata Kombes Budi ya dari Polda Metro, jangan ada yang menyusupi. Jadi kalian jangan disusupi, tapi juga mohon aparat juga humanis, ya, tidak kemudian menganggap bahwa ini adalah musuh, sama sekali tidak. Ini adalah sesama warga bangsa, sesama rakyat Indonesia. Dan saya sudah lihat selain seragam coklat, ada juga seragam hijau di sana. Mohon hati-hati, ya, karena ini sebenarnya adalah masalah internal, ya, dalam negeri, bukan dengan luar. Jadi saya yang pernah bertugas di Komisi 1, ya, tupoksi dari baju hijau sebenarnya bukan untuk itu. Tapi moga-moga mereka hanya di PKO-kan saja dan hanya menjaga. Kita semuanya sama. Nah, termasuk jangan disusupi itu artinya apa? Ya, jangan sampai mereka disusupi oleh hal-hal yang membuat kondisi yang seperti mereka yang teriakkan, yaitu Indonesia bangkrut. Ya, gitu. Karena apa? Ada 5 tuntutan. 5 tuntutannya yang pertama adalah stop pemborosan APBN, oke. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BU, oke. Tapi kemudian ada hal yang lain. Nah, saya justru menyisipkan tadi, ya, jangan lupa kita juga pernah punya tuntutan yang lain, yaitu adili Jokowi dan turunkan buku papa atau maksulkan buku papa. Itu jangan lupa, ya, itu justru yang krusial. Ya, jadi jangan kemudian malah berbelok kemana-mana. Sekali lagi selamat berjuang. Saya tadi juga menggunakan kostum kuning, ya, bukan berarti saya anggota atau alumni UI, bukan. Saya nggak pernah ngaku-ngaku, apalagi ngaku punya ijazah padahal palsu, enggak. Saya adalah anggota dari UI Watch Plus. Jadi kumpulan teman-teman ada Pak TB, Pak Bauli di sana, ada kemudian Pak Heru, dan juga kita saling membersamai adik-adik kita untuk berjuang. Saya tetap alumni UGM dan saya bangga dengan UGM, tapi saya tidak bangga kalau UGM membela yang bukan mahasiswa berijazah palsu. Ya, itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Mas Refli dan juga Bapak Ibu yang lain, ya. Hari ini kita sudah sampai Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah H+10. H+10 dari ketika ada press conference yang disela dengan pengumuman dadakan soal P21 di Polda Metro Jaya waktu itu. Ya, sekali lagi kita juga sampaikan bahwa itu bukan press conference untuk P21 sebenarnya, tapi ada keterpaksaan ketika Kombes Imanuddin harus mengumumkan itu atas pertanyaan. Ya, jadi kita tunggu sebenarnya kalau memang itu benar ya. Tapi nyatanya sampai dengan H+10 hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 itu tidak juga terbit. Masih goib P21 ya. Kayak SMK saja goib. Ya.
Masih belum ada. Harusnya ada surat semacam ini. Dan lagi-lagi kita sampaikan, ceritanya sampaikan Pak Refli. Hari ini kalau dengan LP tanggal 30 April, itu sudah 409 hari. Hari ini bisa buat ketika tanggal 26 Mei, sekarang sudah tanggal 12 Juni. Berarti sudah 409 hari. Jauh lebih atau bahkan 4 kalinya kasus besar yang waktu itu juga menyita seluruh perhatian rakyat Indonesia, yaitu Jessica Wongso. Bahkan lebih dari 6 kali kasus yang waktu itu juga sangat besar, yaitu tentang Verdi Sambo. Ya, jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omong-omong, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa mendesak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman, tapi otoritas Polda Metro pun tergantung kejaksaan. Dominus litis dari P21 itu adalah pihak kejaksaan. Dan kalau kami kemarin atau tanggal 21 April yang lalu ke kejaksaan itu kita bersurat secara resmi. Kita selaku pihak yang terkait langsung. Kalau para teman kemarin ada yang demo bahkan ini saya ulangi kata-kata bakar Kejati, itu sudah brutal itu namanya. Harusnya dia yang kena. Itu namanya Fred Boy. 160 itu pada lama, KUHP lama. Ya jelas, ada yang bilang copot Kejati. Orang yang bilang copot Kejati itu antara ini gimana? Asmi gimana ini? Mereka itu saat tidak punya legal standing pada perkara ini secara langsung, karena lawyer Jokowi itu adalah orang yang punya surat kuasa khusus. Antara lain Pak Rifai, Pak Gatot Hasibuan, kemudian juga Pak Firman, ya satu lagi Audrey siapa? Itu yang resmi, yang lainnya nggak resmi. Ngaku-ngaku saja mereka bikin tim hukum, tim merah putih, merah kuning biru dan lain sebagainya. Ya apa itu tim itu? Apalagi mereka marah-marah mau bakar Kejati. Itu kan parah ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan yang sampaikan Pak Refli tadi yang sudah kita tayang kita tonton langsung di acara bersuara di TV-nya ini ya. Nah, itu. Saya nggak perlu sebutkan iNews ya. Pokoknya TV-nya ini ya. Statement dari Prof. Henry Subiakto. Saya ingin menambahkan, terima kasih Prof. Dan kalau Prof. Henry itu mengatakan, karena Tromol mengatakan itu ngaku-ngaku buat. Bukan ngaku-ngaku. Nama Prof. Henry ada di sini. Beliau tepat betul 23 tahun yang lalu ya, ada pada surat keputusan tim TKTI, tim Koordinasi Telematika Indonesia. Beliau selaku staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informasi waktu belum informatika. Ada di sini. Lucunya, bukan lucu mana ini ya, tapi lucunya ya. Nomor 9 itu nama saya. Saya juga ada di situ. Saya adalah tim perumus dari Undang-Undang ITE juga. Dan saya itu disebut nama. Bukan lagi jabatan. Saya resmi itu Roy Suryo dalam kurung Universitas Gadjah Mada. Saya wakil resmi dari UGM waktu itu. Ya, dalam itu UGM masih ya sehat dan waras waktu itu ya. Gitu. Jadi mengirim saya untuk menjadi wakilnya. Jadi kami itu yang membuat Undang-Undang ITE sebagai Undang-Undang Jawaban Indonesia atas perdagangan internasional e-commerce luar negeri. Kalau kita tidak punya undang-undang ITE, maka kita akan di-ban dalam dunia internasional. Maka pasal 32 dan 35 yang kemarin sampaikan Prof. Henry itu jelas banget. Itu adalah untuk yang terjadi di computer crime. It's not a computer related crime. Computer related crime adalah komputer yang digunakan untuk tidak nyata. Tapi kalau computer crime adalah yang terjadi di komputer yang disampaikan di komputer komputer itu jelas banget. Prof. Henry menyampaikan itu tidak bisa masuk ke sana. Nah, saya akan lanjut, jadi clear ya. Saya akan lanjut ke Lecumanan. LP-nya sudah terbit dengan LP 4111. Garis miring SPKT garis miring 6 garis miring Polda Metro Jaya. Sudah dilaporkan dengan pasal 394
Detailnya nanti mungkin teman-teman bisa tanya ke para ahli hukum. Saya sekali lagi bukan ahli hukum, apalagi sok mengaku kuasa hukum, sok mengaku avokat. Ya, saya bukan avokat busuk. Ya, gitu. Saya melaporkan. Dan disinilah kenapa Lecumanan ini dilaporkan. Dan kami tetap tadi berapat. Kenapa yang 2 Maret Samuel Sweken dan juga Andi Kurniawan itu belum dilaporkan? Saya mengatakan belum dilaporkan Dr. Tio. Karena mereka berdua itu yang dilaporkan oleh Maret dan Andi itu hanya pasal 160. Sedangkan Lecumanan ini melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Di mana pasal 28 ayat 2 itu yang kena ke saya dan kena ke Dr. Tio. Di sini jangan marah kalau palsu. Dengan pelaporan nomor 4115 betul saya. Karena dia sangat membuka kembali berita yang sudah otopsi, yang sudah inkrah. Ini sudah jelas, pemberitaannya sudah jelas. Kasus itu sudah selesai. Kemenpora menyatakan salah dan mencabut laporannya karena waktu itu ada pencatatan yang salah, harusnya masuk pada kolom. Bahkan kalau teman-teman masih penasaran, ini loh putusan pengadilannya, sudah jelas banget. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 411 tahun 2019. Di dalam putusan ini ada Imam Rahrawi selaku penggugat, saya selaku tergugat, dan penggugat sudah mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara. Selesai. Lucunya lagi, si dokter palsu ini malah kemudian kemarin membuka kasus lama banget tahun 2006, menarik-narik Habib Rizik. Itu kan konyol banget. Coba, Omon, kamu berani nggak sekarang datang ke Habib Rizik? Ya, kalau sekarang mau tanyakan soal itu. Itu persoalan juga sudah selesai. Saya selaku profesional waktu itu. Jadi intinya apa, teman-teman semua? Saya melaporkan Lecumanan dan juga melaporkan Respon. Itu jelas betul pasal-pasalnya, dan kami semua tetap menunggu yang namanya P21 itu. Kalau memang ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan dengan terus terang bahwa itu tidak ada. Ya, jangan sampai kemudian mereka membuat sesuatu yang sifatnya goib tapi seolah-olah nyata. Nah, saya ingin juga senyum sekarang ya, Mas Rafli sebagai penutup kepada para termul. Yang termul itu yang bikin hoax ya. Hoax tapi hilang esnya hoax. Mereka teriak-teriak, mana P21, mana bakar kejati copot asbidum. Mereka lama-lama boncos ya. Kalau dia boncos, minumlah obat boncos. Nah, ini obat boncos. Wah, saya sarankan saja, silakan minum obat ya. Para termul silakan minum obat, karena kalau nggak minum obat nanti boncos, Pak. Gitu. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan satu, Pak. Pertanyaan saja, silakan, Bapak. Ya. Boncos ya. Ini mohon maaf Mas Refli. Jadi ini kan untuk edukasi nih. Ya. Tadi kan silakan Prof. Henry dan Mas Roy kan masuk tim perumus. Nah, mungkin nanti saya bisa jelaskan. Seumpamanya ada nih, seandainya ada. Tentunya komputer itu kan komputer. Itu semua komputer itu bukan orang yang tidak tahu. Tidak, Pak. Itu pasalnya kenapa seperti biasa. Supaya diberikan penjelasan. Ya, intinya itu dalam KUHP. Ya. Jadi artinya apa yang terjadi itu di ranah nyata. Undang-undang ITE itu yang terjadi computer crime di dalam ranah komputer. Kenapa ini ada? Itu untuk menggantikan Undang-Undang ITE itu untuk menggantikan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Kalau teman-teman ingat, pada pemilu 2004, waktu itu ada hacking di situs KPU. Partai berubah jadi Partai Jambu, Partai Sawo. Nah, itulah pentingnya Undang-Undang ITE yang akhirnya baru rampung tahun 2008. Jadi itu supaya tidak mudah selalu menggunakan Undang-Undang ITE. Ini resmi betul ya. Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Menterinya waktu itu masih Pak Samsul Muarif. Nama saya ada, nama Prof. Henry Subiakto ada di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Mantap. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita stop sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini makin memperjelas. Tapi satu hal yang kami garis bawahi ya, kalau kasus ini memang on the right track, tracknya benar, maka 3-4 bulan harusnya sudah selesai. Ya. Kasus seperti ini yang sederhana, hanya bercerita mengenai apakah sebuah dokumen ijazah itu asli atau palsu, sampai membutuhkan waktu 400 hari lebih, dan sampai hari ini tidak jelas. Pertanyaannya ada apa? Maka yang paling gampang adalah bahwa kasus ini dipaksakan untuk terus diproses. Kenapa dipaksakan? Ya karena ada kekuatan-kekuatan politik yang masih kuat dan berkuasa hari ini bisa kemudian mengendalikan penegakan hukum yang ada. Nah, ini menyedihkan. Sebagai warga negara, tentu kita ingin bahwa penegakan hukum itu pada jalur yang benar dan sesungguhnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau baik kepolisian atau penyidik maupun kejaksaan ya, itu harus bertindak profesional, independen, dan memperlihatkan integritas dalam menangani kasus apapun, termasuk kasus ijazah palsu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.